Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kedua kali ini, saya akan menjelaskan bahwasanya Al-Quran dan hadis menjadi landasan utama ilmu faraid. Ya, jadi ilmu faraid itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا Fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia atau anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utang. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 tadi itu sudah dijelaskan, namun ini belum lengkap. Jadi hanya sebagian saja. Di sini peran hadis itu dijelaskan lebih lanjut lagi. Ahli waris yang disebutkan dalam Al-Quran tadi menetapkan bagian untuk ahli waris dalam kondisi tertentu yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Terus menjelaskan aturan aswabah, menetapkan siapa saja yang terhalang, memperkuat hukum Al-Quran, serta menjadi sumber hukum tambahan. Jadi hadis ini menjadi sebagai pelengkap. Ketika di Al-Quran itu hanya dijelaskan secara simpelnya, nah di hadis itu dijelaskan secara rinci. Maksudnya sebagai tambahan lah, sebagai untuk memperkuat tadi dalil-dalil yang ada di Al-Quran tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.